Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Salam. Sini Del, masuk Del. Ya, Ayo duduk sini. ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar kamu sekarang Del? Ya alhamdulillah Pak baik. Meskipun akhir-akhir ini capek saya gara-gara banyak tugas. Wah iya sih. Bisa bayangkan juga sih kalau kelas 3 itu memang sedang padat-padatnya. Bagaimana kegiatan belajarnya? Masih semangat menjelang ujian? Ya masih semangat lah Pak. Tapi kadang agak jenuh juga. Apalagi sekarang kan tugasnya pada numpuk semua Pak. Oh itu wajar kok. Kadang kita memang perlu istirahat sebentar biar semangatnya balik lagi. Ngomong-ngomong saya dengar kamu aktif juga di kegiatan OSIS ya? Oh iya Bu, iya Pak. Apalagi saya juga ini bagian humas dan sering bantu ngurusin acara sekolah sih Pak. Wah bagus sekali itu. Menunjukkan kamu punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah sebelum kita masuk ke topik utama, saya di sini tuh mau menjelaskan dulu beberapa hal penting dalam proses konseling ini agar kamu tahu bagaimana kita akan bekerja sama nanti. Dalam kegiatan konseling ini ada beberapa asas yang penting untuk kamu lalui. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Apapun yang kamu ceritakan di sini akan saya jaga kerahasiaannya. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Kamu datang ke sini itu atas keinginan sendiri, bukan karena paksaan. Jadi kamu bebas memutuskan apakah ingin melanjutkan atau tidak. Asas keterbukaan. Proses ini berjalan agar proses ini berjalan baik. Saya harap kamu bisa terbuka dan jujur serta saat bercerita. Tapi tentu saja saya juga akan mendengarkan dengan penuh empati tanpa menghakimi. Yang keempat itu asas kegiatan. Membantu diri sendiri. Dalam konseling saya tidak akan memberi keputusan untukmu, tapi membantu kamu menemukan keputusanmu sendiri. Selanjutnya itu asas kekinian. Pembicaraan ini kita akan fokus pada masalah atau kebutuhan yang sedang kamu alami sekarang. Baik, nah terima kasih sudah memahami asas-asas konseling tadi. Sekarang sebelum kita lanjut, saya ingin tahu sedikit sebenarnya apa yang membuatmu ingin bertemu dengan saya hari ini. Saya sebenarnya lagi bingung Pak mau menentukan jurusan kuliah. Saya suka beberapa pelajaran tapi belum yakin mana yang paling cocok untuk saya. Oh jadi gitu. Jadi kamu merasa bingung milih jurusan kuliah. Ya kalau boleh tahu jurusan apa yang sedang kamu pertimbangkan? Saya tertarik dengan biologi Pak karena saya suka pelajarannya. Tapi saya juga penasaran dengan psikologi Pak. Bagaimana ya Pak ya? Oh dua-duanya itu bidang yang menarik. Jadi kamu ingin menemukan jurusan yang paling sesuai dengan minat dan kemampuan kamu gitu kan? Iya Pak. Saya mengerti sekali. Itu hal yang wajar dialami siswa kelas 3. Nah, dalam konseling karir ini tujuan kita adalah membantu kamu mengenali diri sendiri seperti minat, bakat, dan nilai-nilai pribadi, lalu mencocokkannya dengan pilihan jurusan atau pekerjaan yang sesuai. Iya Bu. Iya Pak. Saya memang tahu jurusan yang benar cocok dengan saya. Bagus sekali. Nanti kita akan menggunakan pendekatan yang disebut teori trait and factor living person. Teori ini membantu kita mencari kecocokan antara ciri-ciri pribadi seseorang seperti minat, kemampuan, dan kepribadian dengan faktor-faktor dalam dunia kerja atau pendidikan. Oh begitu ya Pak ya? Saya jadi penasaran Pak, gimana sih Pak? Baik, kalau begitu kita akan mulai dengan mengenali dulu bagaimana minat dan potensi kamu yang paling menonjol, supaya nanti bisa kita cocokkan dengan pilihan jurusan yang paling tepat untukmu. Siap ya, Dan? Siap Pak. Oke, Adel, dalam teori trait and factor kita gunakan ada 3 langkah. Pertama yaitu memahami diri sendiri. Iya.
Dua itu memahami dunia kerja dan bidang pendidikan. Tiga itu menyesuaikan keduanya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu memahami diri sendiri. Menurutmu pelajaran apa yang paling kamu sukai dan kamu merasa paling bisa mengikuti dengan baik? Saya senangnya sih Pak pelajaran biologi sih Pak. Tapi kalau membahas tentang tubuh manusia, tapi saya juga suka berdiskusi tentang perilaku dan perasaan orang lain Pak. Menarik sekali. Jadi kamu minat di bidang sains dan manusia sekaligus ya? Iya Pak, begitu. Kalau bicara soal kemampuan, kegiatan apa yang biasanya kamu lakukan dengan baik dan membuatmu merasa percaya diri? Saya biasanya dipercaya untuk jadi MC di depan teman-teman sih Pak. Saya juga sering bantu teman-teman mempelajari pelajaran kalau mereka lagi kesusahan Pak. Bagus, itu berarti kamu punya kemampuan komunikasi dan empati yang kuat. Sekarang kita lihat nilai-nilai yang penting buat kamu. Dalam bekerja nanti, hal apa yang paling kamu anggap penting, misalnya membantu orang lain, mendapat penghasilan tinggi, bekerja dengan tim, atau hal lainnya? Saya sih lebih sukanya pekerjaan yang bisa bantu orang lain Pak, dan bisa bermanfaat buat orang lain juga. Saya juga nggak terlalu mikirin soal uang, yang penting saya merasa berarti aja Pak. Wah, luar biasa sih itu mah. Nilai itu menunjukkan kamu memiliki orientasi sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu memahami dunia kerja dan pendidikan. Kalau dari minat dan kemampuan kamu sudah kepikiran ingin bekerja di bidang apa? Kalau dari dulu saya ingin bekerja di kesehatan sih Pak. Tapi setelah tahu tentang psikologi, saya jadi tertarik karena di situ juga bisa membantu orang Pak memahami diri mereka, begitu Pak. Betul sekali. Bidang psikologi itu memang berkaitan erat dengan manusia dan kesejahteraan mental. Kalau biologi lebih banyak fokus pada tubuh, maka psikologi lebih fokus pada pikiran dan perilaku. Dari yang kamu ceritakan, sepertinya kepribadianmu yang empatik dan komunikatif cocok untuk bidang psikologi, pendidikan, atau konseling. Iya Pak, saya merasa cocok. Tapi kadang saya ragu, takut nanti pelajarannya sulit sih Pak. Itu hal yang wajar. Setiap jurusan pasti punya tantangan. Tapi kalau kamu sudah tahu minat dan nilaimu sesuai kamu akan lebih semangat menjalaninya. Yang penting kamu terus mengembangkan kemampuan komunikasi dan berpikir analisis, karena itu sangat dibutuhkan dalam bidang psikologi. Baik Pak, sekarang jadi lebih yakin sih Pak. Bagus. Jadi dari hasil pembicaraan kita bisa disimpulkan bahwa kamu memiliki trait berupa minat pada manusia dan perilaku. Dua, kemampuan komunikasi dan empati. Ketiga, nilai sosial dan keinginan membantu orang lain. Dan bidang yang sesuai adalah jurusan seperti psikologi, bimbingan dan konseling, atau pendidikan yang semuanya berfokus pada interaksi dengan manusia. Iya Pak, saya sih merasa itu benar-benar sesuai dengan diri saya sendiri Pak. Baik sekali Ardel, setelah ini kamu bisa mulai mencari informasi tentang universitas yang memiliki jurusan tersebut, Iya. termasuk syarat dan peluang karirnya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas hasil pencarianmu, ya. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya atas bantuannya. Terima kasih. Baik Ardel, dari pembicaraan kita hari ini kita sudah menemukan beberapa hal penting. Kamu memiliki minat yang besar terhadap bidang manusia, kemampuan komunikasi yang baik, dan nilai sosial yang tinggi. Berdasarkan itu, bidang seperti psikologi, bimbingan dan konseling bisa jadi pilihanmu yang sesuai untukmu. Iya Pak, sekarang saya lebih yakin dan punya gambaran sih mengambil jurusan yang apa. Saya senang mendengarnya. Ingat, keputusan akhir tetap di tangan kamu, karena yang paling mengenal dirimu adalah kamu sendiri. Tugas saya hanya membantu kamu melihat potensi dan arah yang cocok. Terima kasih ya Pak ya. Saya akan mencari informasi
lebih lanjut tentang jurusan-jurusan tersebut. Bagus sekali. Bagaimana kalau kita jadwalkan pertemuan minggu depan untuk membahas hasil pencarianmu? Boleh Bu, saya siap. Mau kapan aja ketemu. Terima kasih sudah terbuka dan aktif selama sesi ini. Tetap semangat belajar dan percaya diri dengan kemampuanmu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih Pak. Udah. Ya udah Pak, kalau sekiranya sudah selesai pada pertemuan hari ini, saya izin pulang ya Pak ya. Oh iya ya Del. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya Del. Hati-hati Del. Ya. Yuk. Bas.